masih ingat betul beri nasihat oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Haji Tarmidi Tahir, pekerjaan tidak boleh ditunda. Sore hari meja harus bersih, tidak ada sekertas apapun yang ada di meja. Baik. Dan itulah menjadi motivasi saya mulai sebagai ASN sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenak Jatim. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga dulur semuanya sehat selalu berada dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik dulur Kemenak Jatim, kita kembali lagi dalam program podcast Kemenak Jatim, informatif, edukatif, dan inspiratif. Oke, dulur Kemenak Jatim, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada hari Jumat 2 pekan yang lalu, tanggal 8 Oktober 2021, telah mendapatkan seorang kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang baru. Beliau dilantik di Jakarta oleh Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas. Nah, tentunya ada dari teman dulur-dulur Kemenak Jatim yang belum paham bagaimana sih sosok dari Kakanwil kita yang baru. Baik dulur, kali ini podcast menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang baru. Kita sapa bersama ya. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Husnul Marom MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat walafiat, alhamdulillah. Mungkin bisa disapa dulu Pak, ya. Teman-teman dulur Kemenak Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu semuanya untuk dulur-dulur se-Jawa Timur. Sehat selalu semuanya, amin. Iya Pak, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Pak tentang sosok dari Kakanwil kita yang baru. Mungkin dari itu Pak, pengalaman mulai dari ASN dulu seperti apa Pak? Mengawali karirnya di Kementerian Agama ini. Ya, terima kasih. Saya lulus di IAIN Fakultas Syariah tahun 1994 dan pada waktu itu termasuk salah satu yang memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala KUA atau yang disebut waktu itu adalah CPPN, calon pegawai pencatat nikah. Karena pada saat itu syaratnya memang agak ketat, yaitu harus IPK-nya tertinggi di lulusan pada saat itu laki-laki, ya, atau minimal 3,0 laki-laki. Dan pada saat itu memang sangat jarang, rata-rata teman-teman ya 2, sekian, dan alhamdulillah saya diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa dapat nilai 3, sekian dan bisa mengikuti tes. Oh, bisa mengikuti tes secara pakai tes atau langsung Pak otomatis karena nilainya tinggi? Pakai tes, tetapi pesertanya sangat-sangat sedikit karena persyaratannya yang sangat ketat pada saat itu. Dan laki-laki, harus laki-laki, dari Sabang sampai Merauke laki-laki, dipusatkan di provinsi wilayah masing-masing. Ya. Tahun pinten niku Pak? Tahun 9, proses mulai awal ya 94-an itu, 94. 94 setelah lulus, ya, tesnya itu 4 kali tahapan. Tes tahap pertama, tes tulis. Tes tahap berikutnya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab dan bahasa Inggris, itu 2 hari. Tes berikutnya psikotes dan terakhir litsus, penelitian khusus, ya. Ya, itu, dan dari tahapan itu jedanya 1 bulan. Kemudian penempatan pertama di mana itu Pak? Setelah dinyatakan lulus, kami oleh Menteri Agama zamannya Pak Haji Tarmidi Tahir
kami langsung dipanggil ke Jakarta selama 3 bulan untuk diklat CPPN, diklat calon pegawai pencatat nikah. Dari pesertanya dari Sabang sampai Merauke, dan semuanya sudah pilihan semuanya. Selama 3 bulan itu mulai pagi sampai malam 24 jam dipantau. Pendidikan semi militer, mulai dari potongan rambut, cara berpakaian dan sebagainya, dan serba disiplin semuanya. Dan itu memberikan inspirasi ketika saya masuk kerja pertama di KUA kecamatan. Dan setelah 3 bulan kita semacam diwisuda oleh Pak Menteri Agama, dan SK-nya diberi secara langsung oleh Pak Menteri Agama satu persatu peserta waktu itu. Sangat istimewa sekali ya Pak ya, langsung Alhamdulillah, dilantik sama Pak Menteri Agama waktu itu. Iya. Oke. Itu di kecamatan mana Pak? Pada saat itu saya masih di Jakarta itu, terus saya buka dari Pak Menteri Agama, SK yang saya terima itu ternyata saya di KUA kecamatan di dalam wilayah Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Madura. Iya. Jauh, ya. Kemudian dari Sumeneb kemana lagi Pak? Dari Penghulu itu? Ya, dari Sumeneb itu kita memang dari kecamatan ke kecamatan dan ke kecamatan lagi dan sebagainya itu, ya putar-putar di Sumeneb saja. Setelah itu, dan sempat juga menjadi kepala KUA kecamatan di Kepulauan. Kepala KUA kecamatan di Kepulauan, tepatnya di Pulau Sepudi, ada 2 kecamatan, 1 definitif dan 1 PLT. Itu saya diberi kepercayaan oleh pimpinan, oleh Kepala Kandepak pada waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu dipindah lagi ke Kecamatan Dungkek di Daratan, dan setelah itu kami dipindah di Gresik. Ya, mengawali di Gresik, alhamdulillah kami dipromosikan di Kepala Seksi PK Pontren, waktu itu PK. Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, nangani pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ seluruh Gresik waktu itu. Setelah itu dipindah ke Kepala Seksi Mapenda, Madrasah dan Pendidikan Agama Islam, karena pada saat itu tugas-tugas yang saat ini dipegang oleh Penma sama PAIS itu dijadikan satu waktu itu, yaitu Mapenda. Setelah itu di Kasubag TU Gresik. Nah, setelah dari Kasubag TU itulah pada tahun 2011 saya dipromosikan menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan. Istilahnya masih departemen waktu itu. Iya. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan. Setelah berjalan hampir 2 tahun, saya dilantik lagi karena perubahan nomenklatur menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Setelah itu beberapa bulan kemudian dapat undangan lagi pelantikan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Waktu itu Pak Sujak sebagai Kepala Kanwilnya. Setelah itu dari PD Pontren dipindah ke Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Dan pada saat inilah sangat terkesan karena di bidang Penais dan Zawa ternyata luar biasa kegiatannya luar biasa. Dan pada saat itu Pak Jokowi Presiden itu ada program Trans Java pembangunan tol, dan pembangunan tol pada saat itu ada beberapa titik yang dilewati oleh tol itu adalah tanah wakaf, sehingga kami dengan teman-teman di Penais Jawa itu sering dinas luar, dan alhamdulillah dari situ tahu tentang mekanisme hubungan kerja kita dengan dinas-dinas terkait dengan pembangunan tol. Setelah dari penerangan agama Islam, zakat, wakaf, alhamdulillah saya dipercaya dan dilantik di Kepala Bidang Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Dan di sini alhamdulillah beberapa waktu kemudian setelah sukses menangani penyelesaian terkait dengan SPSN, pembangunan SPSN, dan alhamdulillah tidak ada masalah semuanya, dan kami dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Selama di Surabaya 3 tahun 28 hari, dan tepatnya tanggal 8 Oktober kemarin 2021 saya mendapatkan undangan dari Pak Sekjen untuk hadir di Jakarta dan dilantik oleh Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, akhirnya bisa menjadi seorang Kakanwil ya Pak ya. Kira-kira motivasi apa sih Pak yang mendorong Bapak untuk bisa untuk mengikuti open bidding ini? Saya mengikuti open bidding atau yang disebut asesmen, orang-orang banyak yang menyebutnya begitu, itu 7 kali saya. Wah, 7 kali. Apa saja itu Pak? Sebanyak itu nggih. Ya, semangat Pak. Iya, 7 kali termasuk kepala pusat di bawah naungan BPJPH. Iya. Termasuk inspektorat wilayah, termasuk direktur penerangan agama Islam, terus direktur PD Pontren, kepala biro, dan yang ketujuh adalah Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ternyata yang ketujuh sudah deal ya Pak ya? Iya. Kata orang Jawa itu 7 itu pitu. Iya. Itu angsal pitulungan saking Gusti Allah. Alhamdulillah, ternyata pitulungan itu tepat di saat yang nomor 7 ini. Kemudian dari proses-proses yang Bapak jalani, mulai menjadi pegawai di KUA hingga Bapak menjadi kepala Kementerian Agama Kota Surabaya. Mungkin pembelajaran apa yang bisa mendorong Bapak menjadi motivasi ketika menjadi seorang Kakanwil ini, Pak? Pertama, oleh-oleh dari Jakarta ketika CPPN, saya masih ingat betul diberi nasihat oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Haji Tarmidi Tahir, pekerjaan tidak boleh ditunda. Sore hari meja harus bersih, tidak ada sekertas apapun yang ada di meja. Baik. Dan itulah menjadi motivasi saya mulai sebagai ASN sampai sekarang. Oh gitu ya Pak? Iya, sampai sekarang. Jadi, oke, bisa dicontoh dulu untuk Jatim semuanya nih Pak, oleh ASN kita. Iya. Nah, itu artinya kita harus kerja cepat. Iya. Kita harus kerja cepat, karena kalau kita menunda, maka pekerjaan itu semakin hari semakin banyak, semakin menumpuk dan tambah berat bagi kita. Oleh karena itu, ya satu hari ada pekerjaan apapun harus kita selesaikan. Kita selesaikan dan kita tuntaskan, dan besok ada tugas lagi, seterusnya. Apalagi seperti di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur maupun di Kemenak saja, yang namanya hari Sabtu Ahad itu hampir tidak pernah libur. Iya. Iya. Apalagi di provinsi yang gitu. Baik Pak. Ketika menjadi seorang Kakanwil seperti ini ya Pak ya, mungkin menjadi banyak impian dari ASN kita. Kira-kira menurut Bapak nanti Kanwil Kemenak ini dibawa kemana Pak arahnya? Ya, kita itu kan mengelola organisasi besar. Apa yang sudah disampaikan oleh Gus Yakut Khalil Qomas, kita itu ibarat baris berbaris itu, dalam setiap baris berbaris, dalam satuan baris berbaris atau kompi itu ada komandannya. Nah, kalau seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, komandannya hanya satu, yaitu Gus Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama RI. Kalau di Jawa Timur, di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, ya komandannya hanya satu, yaitu Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kebetulan pada hari ini saya ditakdirkan di situ. Dan filosofi yang kita ambil dari ilmu baris berbaris, ketika komandannya mengatakan maju jalan, maka
semua harus maju jalan. Kalau komandannya mengatakan berhenti gerak, maka harus berhenti semua. Ketika mengatakan komandannya belok kiri, ya kita harus belok kiri, dan seterusnya. Nah, artinya semua mitra kerja kita di bawah naungan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, komandannya itu mengatakan A, maka semuanya harus dilaksanakan A. Kalau sudah begitu, insya Allah organisasi yang besar ini mampu menjalankan tugas sesuai dengan regulasi, sesuai dengan harapan masyarakat, dan kita bisa kompak semua. Dan saat ini yang saya impikan untuk di jajaran Jawa Timur itu kita ambil filosofi kereta cepat. Iya. Kenapa kok kereta cepat? Karena kereta cepat itu berangkat dan tibanya di tujuan itu tepat waktu. Nah, siapapun yang terlambat maka kita tinggal. Itu kereta cepat. Dan insya Allah karena ini ada relnya sudah jelas, kereta cepat itu begitu kereta api itu lewat pasti ada yang semacam apa itu pelang itu ya. Supaya tidak ada orang yang kena celaka. Tapi begitu kok ternyata kereta api cepat itu lewat, ternyata ada yang menghalangi, ya pasti ditabrak. Nah, kalau kita sudah semacam sudah kompak, maka kita menabrak sesuatu yang menghalangi program dan kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, insya Allah kita mampu mengatasinya, asalkan kita sudah sesuai rel, sudah sesuai dengan aturan itu. Oke, baik Pak. Untuk mewujudkan cita-cita Bapak terkait dengan filosofi kereta cepat, ini kira-kira langkah apa yang mungkin akan dilakukan oleh Bapak dan jajaran ini, Pak? Ya, jadi berapa ratus tahun yang lalu itu ada ulama besar Ibnu Malik di Alfiyah, itu nazomanya itu 1000 barit ya, 1000 baris lebih. Tapi waktu dulu itu waktu mondok itu ya banyak yang hafal, tapi sekarang sudah banyak yang lupa. Tapi ada satu baris yang saya ingat, itu begini: farfa bidhomin wansiban fathan wajur kasron kadikruwahi abdahu yasur. Artinya filosofi saja. Farfa bidhomin itu kita mengelola organisasi yang besar seperti Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kalau di provinsi. Kalau di kabupaten kota namanya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ini organisasi besar. Maka farfa bidhomin, harus rapatkan barisan, harus kompak. Kompak itu kita mengikuti prosedural, kita mengikuti aturan regulasi. Jangan sampai terjadi yang satu sesuai dengan regulasi, ternyata sebelahnya tidak sesuai dengan regulasi, itu namanya nggak kompak. Jadi kalau memang aturannya A, maka yang kita jalankan adalah A. Ya, itu farfa bidhomin. Dan kita harapkan terkait dengan SDM, penataan sumber daya manusia di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sampai di daerah, itu tidak ada transaksi apapun. Tidak ada transaksi apapun, baik sebelum maupun sesudah. Kalau sudah begitu, SDM kita yang tersebar di seluruh Jawa Timur itu akan semangat bekerja. Karena apa? Nanti kalau sudah ada prestasinya, pastilah yang namanya pimpinan itu akan memperhatikan SDM tersebut, dan sudah tidak ada transaksi apapun sebelum maupun sesudah. Dan itu dibuktikan oleh saya sendiri ketika saya dipanggil oleh beliaunya, oleh Gus Menteri, dan dilantik
itu pun tidak ada transaksi apapun sebelum maupun sesudah, sampai saat ini pun tidak ada transaksi apapun. Dan itu harus kita terapkan di jajaran Jawa Timur. Kalau ternyata ketahuan ada yang melakukan transaksi itu Pak, gimana ya? Ya, kita harus ngambil tindakan dengan tegas, tindakan tegas yang tentunya yang sesuai dengan regulasi. Kita ya paling tidak kita BAP. Sebelum kita BAP mungkin kita ya klarifikasi. Jangan sampai informasi-informasi itu mengandung fitnah. Kalau fitnah, ya kasihan yang difitnah itu. Betul. Ya. Ya, itu farfa bidomin, wansiban fathan itu mengelola organisasi yang besar itu harus transparan. Yang namanya transparan itu bukan berarti telanjang bulat, enggak. Anggap saja tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang namanya transparan itu ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh dibuka di tempat umum, tetapi tempat-tempat tertentu itu boleh dibuka di tempat tertentu dan boleh di tempat atau di hadapan orang tertentu. Contohnya suami istri. Nah, suami istri boleh melihat dan lain seterusnya, itu barang-barang tertentu. Ya. Nah, itu terus yang berikutnya wajur kasron itu kita menghindari hal-hal yang sifatnya perdebatan, engkel-engkelan, ya pertengkaran dan sebagainya. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara musyawarah. Karena organisasi itu bisa berhasil apabila dasarnya itu adalah dasar musyawarah. Karena dasar musyawarah itu penting. Oh, ini ada kegiatan ini. Nah, kegiatan ini dasarnya apa ini? Nah, regulasinya mana? Dasar pemikirannya apa ini harus dilaksanakan? Itu harus jelas dan betul-betul ada. Tidak perlu diperdebatkan. Nah, itu karena musyawarah. Nah, terjadi perdebatan yang tidak ada ujung-ujungnya itu karena tidak ada konsolidasi, tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi. Nah, itu sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Kalau sudah begitu, kita tinggal berdoa. Kadzikrullahi abdahu yasur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan program dan kegiatan yang kita jalankan sukses, selamat dan membawa keberkahan untuk Provinsi Jawa Timur, untuk masyarakat Jawa Timur, untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Betul, Pak. Betul. Baik, Pak. Hingga berada pada titik ini ya Pak ya, titik menjadi seorang Kakanwil. Mungkin ada sosok-sosok tertentu yang menjadi motivator Bapak untuk bisa berada seperti saat ini, Pak. Ya, saya itu memang ya pertama orang tua saya. Iya. Orang tua saya, abah saya almarhum sudah lama sekali. Beliau itu ketika saya masih MI, beliau sering mengajak saya silaturahim. Silaturahim ke tokoh-tokoh masyarakat, karena kebetulan abah saya itu kakek dan neneknya dan paman dan pakde dan semuanya saya itu adalah dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan juga tokoh-tokoh Muhammadiyah, sehingga kami itu tahu, selalu diajak untuk silaturahim ke tokoh-tokoh tersebut itu. Dan semuanya itu sangat moderat semua. Moderasi beragama sudah diterapkan. Sama-sama menghormati. Muhammadiyah dan NU gabung jadi satu itu ceritanya, Pak. Ya, artinya pentolan-pentolan Muhammadiyah di Gresik itu juga keluarga saya. Pentolan-pentolan dari Nahdlatul Ulama baik di Jawa Timur maupun di Gresik itu adalah dari keluarga saya. Nah, ketika ada contoh yang sederhana saja, ketika di rumah saya mengadakan tahlilan, itu keluarga yang Muhammadiyah itu sibuk untuk menata tikar, untuk menata berkat dan sebagainya.
dan ikut duduk, ikut menghormati. Itu mereka pimpinan-pimpinan. Pimpinan, dan tidak ada istilah ya itu. Iya. Ya, seperti kalau kami bertamu kepada paman yang Muhammadiyah, yang pimpinan Muhammadiyah, sholat subuh di sana, kami juga menghormatinya, juga sholat subuhnya tidak pakai kunut dan sebagainya. Nah itu hal yang sudah terbiasa. Ini inspirasi pertama saya yang diberikan oleh almarhum abah saya, dan abah saya itu memang dikenal di zamannya dan di tempat waktu itu memang terkenal tokoh moderat ya. Iya. Banyak yang senang, walaupun abah saya itu sesungguhnya adalah pengurus Nahdlatul Ulama, tapi sangat menghormati kepada pimpinan-pimpinan di Muhammadiyah atau di yang lainnya. Dan sosok yang saya acungi jempol adalah ibu kandung saya. Yeah. Ibu kandung saya itu sama abah saya itu pesan-pesan ke saya, besok kalau ingin menjadi sesuatu, menjadi pejabat dan sebagainya, sampean pedomi. Nek iyo mosok ora, nek ora mosok iyo. Artinya begini, kalau kamu ditakdirkan sebagai kepala kanwil, masa tidak? Tapi kalau kamu tidak ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai kepala kanwil, masa iya? Artinya, tapi semuanya itu harus usaha, ikhtiar. Yeah. Ikhtiarnya, salah satu ikhtiar adalah mengikuti asesmen. Yeah. Nah, gitu. Jadi dari orang tua sendiri sudah memiliki apa ya Pak ya, menyemangati sejak awal ya Pak ya, untuk selalu terus berusaha meraih yang terbaik ya. Iya, cuman orang tua saya sudah lama meninggal dunia. Okay. Cuman inginnya itu hanya menjadi anak yang manfaat untuk dirinya, keluarganya, untuk lingkungannya, keluarganya. Itu saja sebenarnya orang tua saya. Dan pesannya ya jangan ditinggalkan menjadi guru, karena keluarga besar kami itu ya rata-rata menjadi guru. Iya. Kalau dari keluarga Pak, mungkin dari istri, anak, bagaimana dukungan terhadap Bapak? Ya, kalau istri, anak-anak alhamdulillah selalu memberikan support. Ya silahkan, dan kalau terutama istri saya itu memberikan support ya, materi-materi, umpama materi tentang kepegawaian yang akan dites itu didownloadkan, materi tentang urtala, tentang kehumasan, tentang pendidikan, mulai undang-undang pendidikan nasional dan lain sebagainya, tentang haji dan sebagainya, itu istri saya yang membantu menyiapkan materinya. Ya, kalau saya sudah terlalu capek membaca, istri saya yang membaca, saya mendengar. Betul-betul kerjasama yang bagus ya Pak ya. Mungkin betul kata istilah ya Pak ya, di balik kesuksesan seorang suami ada seorang istri yang sangat hebat ya Pak ya. Ya, istri satu itu ya. Istri Alhamdulillah sampai sekarang ya itu sajalah. Kalau anak-anak Pak gimana Pak? Anak-anak juga kan anak-anak pada di luar rumah ya. Satu di pondok pesantren, satu juga menyelesaikan di kedokteran. Selalu memberikan motivasi, semangat, dan ya memberikan motivasi yang sangat luar biasa sehingga ayahnya ini bisa tambah semangat. Tapi saya itu karena sudah berkali-kali sehingga istilahnya itu ya wis pasrah gitu aja, gitu ya. Nek dadi ya alhamdulillah gitu. Itu aja. Ternyata di titik pasrah itu Allah mengabulkan. Uang saya itu juga nggak tahu. Pelantikan kan tanggal 8. Saya tanggal 7 hari Kamis itu mulai pagi sampai setelah zuhur itu saya masih ngantor. Saya masih ngantor di kantor kota Surabaya, ngerjakan ya seperti biasanya itu. Nah, setelah itu ya, pada saat itulah saya itu ditelepon, ternyata yang nelpon adalah Pak Sekjen. Ya, disuruh segera untuk beli tiket. Ya. Sudah ada firasat Pak berarti ya?
ya sudah ada firasat karena beliaunya mengatakan selamat ya Pak Marom ya gitu aja. Ya saya sampaikan terima kasih Pak Sekjen gitu. Cuman saya nggak tahu karena kemarin juga ada beberapa yang sudah di Jakarta kan tidak dilantik juga ada. Saya ya masih ya sudah pasrah aja lah. Ya, cuman banyak yang tidak tahu kalau saya sudah di Jakarta itu. Ya malam harinya saya sudah di Jakarta. Oke Pak, mungkin menjelang Bapak dilantik itu ada firasat tertentu nggak Pak bakalan menjadi seorang Kakanwil ini? Ya itu saya sebelum ada pelantikan itu 3 minggu sebelumnya itu di tengah dini hari saya itu bermimpi ketemu dengan Sayyid Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Beliau adalah waliullah di zamannya, wali kutub. Wali kutub. Jadi setiap zaman itu ada pimpinan wali, disebut wali kutub itu. Jadi hari ini tuh ada waliullah. Cuman siapa yang menjadi waliullah kita nggak tahu. Itu Allah SWT yang tahu. Dan itu yang memimpin ketika itu. Dan saya ketika dijumpai oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf yang saat ini itu asli Yaman, kakek-kakek nenek-neneknya di Yaman semua, makamnya ada di Gresik. Setelah itu saya ditemui oleh Pak Jokowi. Itu mimpi ya Pak? Itu mimpi lah. Setelah selesai saya ditelepon oleh sahabat saya, kepala kantor Kementerian Agama Jember ya Pak, siapa itu? Pak Muhammad itu mana? Jember dah, Pak Muhammad. Pak Muhammad. Ya, Pak Muhammad telepon sama saya. Ya dini hari. Pak Marom, jenengan lulus paling. Amin. Kenapa? Saya tadi malam itu dini hari sebelum subuh sekitar jam 2:30 itu bermimpi sampean salaman dengan Pak Jokowi. Ya saya amini saja, amin, Allahumma amin gitu aja. Dan ini seperti saya dipromosikan sebagai kepala Kandepak Kabupaten Lamongan. Itu malam harinya beberapa itu saya itu diimpeni sholat di Masjidil Haram. Yang mengimami saya adalah Presiden RI pada waktu itu adalah Gus Dur. Ya, Gus Dur, dan di situ ada Megawati dan sebagainya ikut sholat di Masjidil Haram, persis di depannya makam Ibrahim. Sholat sampai selesai mimpinya. Terus ada apa mimpi? Ternyata saya dapat telepon malam harinya juga beberapa itu. Ya itu kan. Ya, tapi ya saya buktikan, saya sambung-sambungkan sendiri gitu. Bisa saja seperti itu ya Pak ya. Ya harapan saya mudah-mudahan kita kerja itu kan ya kalau kita meletakkan struktur itu sebaiknya tidak di tembok atau di dinding, tetapi kita gelar di meja lah. Artinya kita itu sama, kedudukannya itu sama. Ya dengan kesamaan ini kita mempunyai hal-hal yang sama yang harus dikerjakan masing-masing sesuai dengan tusinya, dan kekompakan itu yang kita idolakan. Insya Allah dengan demikian kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Sukses. Okay. Berarti kan bisa digarisbawahi Pak, kata kunci dalam kepemimpinan Bapak nanti ini seperti apa Pak? Kata kuncinya? Ya, ya kompak, komunikasi, koordinasi, insya Allah itu, dan dengan ikhlas melaksanakan tugasnya, insya Allah kita selamat semuanya. Baik. Okay. Mungkin Pak di akhir sesi ini ada pesan tertentu kepada seluruh ASN kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur. Ya kita mensukseskan 7 program kegiatan yang sudah dicanangkan, dan ini harus betul-betul kita TL dengan secepatnya dan secara terus menerus, yaitu penguatan moderasi beragama,
revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, indeks religiosity, dan nanti juga tahun 2022 tahun toleransi. Terus ada lagi Cyber Islamic University atau universitas terbukanya milik Kementerian Agama. Ini harus kita sosialisasikan. Kita sosialisasikan kepada masyarakat khalayak umum. Dan bagi ASN kita, monggo semangat kerja, karena dengan semangat kerja prestasi Anda akan nampak. Prestasi akan nampak, nanti negara akan memberikan apresiasi melalui pimpinan. Dan sudah kita pastikan tidak ada transaksi apapun dalam bentuk apapun sebelum maupun sesudah. Jangan sampai saya nggak punya siapa-siapa, nggak mungkin. Saya nggak punya modal, nggak mungkin untuk jadi, tidak ada sekarang, kita pastikan. Nah, kalau memang nanti ada yang coba begitu, ya sudah, ditanggung sendiri. Ya, ditanggung sendiri akibatnya. Kita komitmen saja ya. Ya, komitmen saja. Saya dulu ya juga begitu. Masa sih saya itu menjadi kepala KUA, ternyata juga bisa menjadi kasih, menjadi kasubag, menjadi kepala kantor dan kepala bidang. Jadi bisa. Ternyata alhamdulillah semuanya itu tidak harus dengan transaksi. Nah, kita selamatkan ASN kita supaya tidak ada orang-orang yang mengaku sebagai pahlawan-pahlawan tapi sebenarnya tidak. Ya, kita selamatkan semuanya. Semuanya mempunyai potensi yang sama, mempunyai kesempatan yang sama. Ya, kita mari fastabiqul khairat, kita kerja yang baik, ya, insya Allah kalau prestasinya nampak betul, maka pimpinan itu akan melihat, oh ini si A ini yang pas diletakkan di ini bagian ini dan sebagainya. Itu adalah apresiasi, ya. Saya kira itu ya. Nggih, matur nuwun Bapak Kakanwil atas waktunya dan juga pencerahannya pada podcast kali ini. Baik, dulur Kemenak Jatim, itu tadi wawancara kita dalam podcast Kemenak Jatim dengan Bapak Kakanwil. Mungkin ada satu hal yang saya ingat, dulur, bahwa jangan menunda pekerjaan hari ini, selesaikan hari ini. Jadi segala pekerjaan kita di hari ini sudah beres tanpa meninggalkan beban untuk esok. Dan mungkin satu lagi ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil, bahwa tidak ada transaksional dalam untuk menduduki jabatan di kantor kita. Semuanya berlaku objektif berdasarkan dengan kualitas pekerjaan kita, dan semoga kita semua bisa menjadi ASN yang berkualitas dengan tetap mengedepankan kinerja kita. Baik, dulur Kemenak Jatim, saya Isnawati, podcaster pada podcast Kemenak Jatim, mohon undur diri, dan jangan lupa ya dulur untuk subscribe, like, dan komen pada podcast kita. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.